الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد معاشر المسلمين إخوة الإيمان والإسلام أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك حيث يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin ikhwatal imani wal islam ibadallah, saudara muslim mukmin jamaah Jumat yang semoga Allah karuniakan pada kita semuanya kesehatan dan keberkahan di hari yang paling indah Sayyidul Ayyam ini, di usia kita sekian tahun. Mari kita kuatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan potensi nikmat yang Allah telah anugerahkan pada kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai media dan sarana kehidupan ini, agar kita tetap taat pada Allah dari detik ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan Allah pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan saya, saudara dan kita semuanya mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin ikhwatal imani wal islam rahimakumullah, saudara muslim mukmin jamaah Jumat. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah jaga konsistensi ibadah kita di tengah kesibukan dunia. Hidup kita terbatas, fisik dan kesehatan kita terbatas, dunia yang kita diami juga terbatas. Semuanya fasilitas yang kita miliki, kerja kita juga terbatas. Di tengah terbatasnya seluruh lini hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala arahkan pada kita agar visi besar hidup kita adalah ibadah. Dan begitulah Allah cipta kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka 5 hal yang kita perlu perhatikan pada diri kita agar kita bisa konsisten, komitmen dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada penggalan akhir hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah falam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Na'udzubillah. Ada kadang seorang hamba yang dalam kehidupannya baik, tapi dalam perjalanan kemudian ia tergoda, terfitnah dengan berbagai kehidupan dunia ini, kemudian tidak ada antara dia dengan surga jaraknya kecuali hanya sehasta. Tapi karena dia tergoda oleh dunia, terpeleset dan kemudian beramal dengan amal ahli neraka, dan sampai endingnya beramal dengan amal ahli neraka dan dia min ahli nar. Na'udzubillah. Oleh sebab itulah 5 hal perlu kita kuatkan pada diri kita agar kita mampu menjaga konsistensi kita dalam ibadah di kehidupan kita di tengah kesibukan ini. Yang pertama adalah ij'alil ibadah aslan fi hayatina. Jadikan ibadah ini inti hidup kita. Semuanya apapun yang kita lakukan, masukkan dalam frame ibadah. Ini yang pertama. Dan sekali lagi Allah ingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak dicipta, diturunkan ke dunia ini kecuali untuk ibadah. Makanya Allah enggak butuh kalau kita enggak ada nilai ibadah.
pada akhir surat Al-Furqan, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakan wahai Rasulullah, aku enggak butuh siapapun manusia ini kalau dia hidupnya tidak ada nilai ibadah. Ini yang pertama, jemaah sekalian dirahmati Allah. Yang kedua, ta'arraf jayyidan, fahami, ketahui dengan sebaik-baiknya bahwa bagi seorang muslim, seorang mukmin, anna barakatal hayati takunu fi ibadatina. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keberkahan hidup bagi kita seorang muslim mukmin ini adalah pada ibadah kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sibuk, seluruh lini hidupnya adalah ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini sahih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah dalam seluruh detik dan menitnya full ibadah, full zikir kepada Allah dengan berbagai macam warna ibadah. Maka itulah kemudian Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini gharib. Disebutkan, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan. Tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan. Sisihkan kesempatan waktu untuk beribadah, benar-benar beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu semuanya dengan kekayaan, dengan rasa cukup. Wa asyudda faqrak, dan aku penuhi kebutuhanmu. Wa illa taf'al, dan apabila kalian tidak perbuat itu, amla sadraka syughlan wa lam asyudda faqrak. Kalau kalian tidak lakukan, maka aku akan penuhi dadamu dengan rasa sibuk terus, kesibukan yang tiada henti, tapi kebutuhan Anda tidak tercukupi. Maka ma'asyiral muslimin, perhatikan keberkahan hidup kita seorang muslim terletak pada ibadah kita. Yang ketiga, istau'ibil hadar minallah. Fahami benar peringatan Allah pada kita yang Allah abadikan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kita yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditujukan kepada kita karena kita orang beriman. Apa pengingat Allah? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak keturunanmu, harta kekayaanmu, pangkatmu, jabatanmu, kesibukanmu apa saja, jangan sampai menghalangi kalian semuanya dari zikrullah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah intinya adalah zikrullah. Aqimis salata wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sesibuk apapun, jadikan itu sebagai bagian dari ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, an-nadamu la ya'ti muqaddaman, bahwa penyesalan itu tidak pernah datang sekarang, tapi selalu nanti. Begitulah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ceritakan tentang orang-orang yang saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala menyesal yang luar biasa. Ada 11-12 ayat yang menyatakan itu. Di antaranya adalah dalam ayat yang biasa kita baca di surat Al-Fajr, ayat ke-24. Yaqulu ya laitani. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghadap Allah Subhanahu wa taala amalnya zong, tidak membawa amal-amal baik, tidak membawa nilai-nilai ibadah, dihadapkan pada kondisi yang amat sangat sulit, berbagai azab disaksikannya di depan mata, penyesalannya luar biasa. Ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah celakanya aku, alangkah meruginya aku. Coba kalau hidupku di dunia dulu aku gunakan untuk mentaati Allah, untuk membangun amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan mereka teriak-teriak
Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku beramal saleh dari amal-amal saleh yang aku tidak lakukan dulu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak mungkin, itu hanya kalimat yang kau ucapkan saja. Andai kata kamu dikembalikan ke dunia, kamu akan menjadi manusia seperti dulu, yang teledor, yang lengah. Masya Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak menyesal. Hari ini bangun ibadah kita, jadikan seluruh aktivitas kita, kehidupan kita, fisik kita, tenaga kita, pikiran kita untuk membangun ibadah dengan segala bentuk ibadah. Dan yang terakhir, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita adalah lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Yakhluqukum ma yasha wa huwal alimul qadir. Dalam Ar-Rum ayat 54 Allah ingatkan pada kita bahwa kita dicipta dari lemah. Setelah lemah kita menjadi kuat seperti sekarang ini, dan setelah ini pasti akan kembali lemah lagi, dan pada akhirnya endingnya innalillahi wa inna rajiun, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba yang lemah seperti apapun, dan oleh sebab itu naji rabbak wasta'in bihi, panggil, seru Rabb kita yang maha sayang, yang maha perhatian, yang maha mendengar. Mintalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan di hadapan Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hambaku ini, tolong hambamu ini ya Allah, untuk memperbaiki ibadahku, syukurku, zikirku kepadamu ya Allah. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah kuatkan pada kita semuanya, berikan wahyu ibadah, kesadaran beribadah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bimbing dan karuniakan keberkahan dalam hidup kita. Demikian pengingat amat singkat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, ikhwatal imani wal islam, usikum wa nafsiyal khati'atal mudhnibah bitaqwallah, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala mukhatiban lana, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan menyeru kita semuanya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, hidup kalian sekarang ini sedang mengelola modal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umur, kesehatan dan kekuatan fisik ini, harta kekayaan dan ilmu, semuanya limited. Perlahan kalian mengelola modal ini, dan kemudian sambil berjalan kalian menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan nantinya akan menjumpai Allah untuk kalian diaudit seluruh prestasi yang hari ini kalian semuanya lakukan. Begitulah pengingat Allah subhanahu wa ta'ala pada kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah kedua ini mengingatkan khatib agar kita semuanya selalu hidupkan wahyu, hidupkan kesadaran kita bahwa hidup kita memiliki visi besar, yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah bahwa saudara-saudara kita dimanapun berada, dan khususnya di Gaza, Palestina, yang kondisinya amat sangat memprihatinkan, kita doakan semoga Allah karuniakan dan perlihatkan keajaiban kekuasaannya,
Allah berikan pertolongan. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala azza wa jalla wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya rabbana innana du'afa wa anta qawiyyun aziz faqawwina. Ya Allah, ya Rabbana, hamba-hambamu siang hari ini bersimpuh di hadapanmu dengan segala kelemahan diri kami. Ya Allah, Engkau maha kuat dan perkasa, karuniakan pada kami kekuatan, ya Allah, agar kami mampu memperbaiki diri kami, ya Allah, di tengah kesibukan ini, ya Allah, untuk tetap berzikir kepadamu, memperbaiki ibadah kami, ya Allah, syukur kami, taat kami, kontribusi kami untuk agamamu dan untuk negeri ini, ya Allah, ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, innana fuqara'u ilaika wa anta ghaniyyun hamid fa'aghnina. Ya Allah, sampai detik hari ini, ya Allah, berbagai karunia telah Engkau curahkan kepada kami. Tetaplah, ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang butuh kepadamu, ya Allah. Karuniakan pada kami kekayaan iman, ya Allah, kekayaan Islam, kekayaan hati, kekayaan moral, ya Allah, kekayaan dari sumber yang halal, ya Allah, dan berkahi seluruh kekayaan yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Allahumma ya Rabbana innana mudhnibun. Ya Rabbana innana mudhnibuna faghfir lana wa tub alaina ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rabb, hamba-hambamu bersimpuh di hadapanmu ini dengan membawa segala salah khilaf dosa kami, ya Allah, ya Rabb, sampai di usia kami sekian tahun ini. Engkau maha pengampun dan Engkau maha penerima taubat, ya Allah, ampuni kami dan bukakan kami pintu taubatmu, ya Allah, ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wakhdhul man khadalal Islam wal muslimin. Ya Allah, ya Rabbana, tolong Islam dan kaum muslimin, ya Allah, muliakan siapapun memuliakan Islam dan kaum muslimin, hinakan, ya Allah, siapapun menghina Islam dan kaum muslimin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi biqa'i ardik. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di berbagai belahan bumimu, ya Allah, wa khassatan, ya Allah, fi Gaza, terkhusus di Gaza, ya Allah. Allahumma ya Rabbana ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma qawwi syaukatahum. Allahumma jma' kalimatahum. Allahumma ya Rabbana kassir adadahum. Allahumma rzuqhum, ya Allah, ya Rabbana bi'arzakin mutawaffiratin, ya Allah, ya Rabbana innahum ja'i'un, ya Rabb. Hari ini, ya Allah, mereka semuanya, saudara-saudara kami berada dalam kelaparan yang sangat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan, ya Allah, ya Rabbana, rizki darimu, ya Allah, ya Rabbana. Allahumma arina ajaiba qudratik, ya Allah, perlihatkan kekuasaanmu, ya Allah, kepada seluruh mata-mata dunia ini, ya Allah, akan pertolonganmu. Allahumma ya Rabbana ya Nasiru. Allahumma dfa'anna al-bala' wal waba' wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan pada kami, ya Allah, keluarga kami, masyarakat kami, negeri ini, ya Allah, dari keselamatan dari berbagai bencana, ya Allah. Wa minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, dan dari berbagai fitnah dan ujian baik yang nampak atau yang tidak nampak, ya Allah, ya Rabbana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kedua orang tua kami, ya Allah, karuniakan ampunanmu, kasih sayangmu, ya Allah. Ya sami'ad du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.